Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya yang insyaallah tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mempelajari materi yang akan disajikan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teori medan kristal dan teori medan ligan. Ini ada beberapa ringkasan dari teori medan ligan, nantinya akan terkait dengan term simbol. Ya. Jadi fokus kita pada hari ini sebenarnya adalah materi tentang term simbol. Nah, teori medan ligan merupakan perluasan dari teori medan kristal yang secara bebas diparameterisasi daripada dianggap sebagai medan terlokalisasi yang timbul dari ligan muatan titik. Pada pertemuan lalu telah dijelaskan bahwa teori medan kristal fokus pada interaksi elektrostatik antara logam dengan ligan. Sementara teori medan ligan itu merupakan perluasan dari teori medan kristal ditambah dengan teori orbital molekul. Ya. Medan ligan seperti medan kristal, teori dibatasi pada peran orbital D. Tetapi tidak seperti model medan kristal, pendekatan medan ligan bukanlah model elektrostatik murni. Nah, ini adalah model berparameter bebas dan menggunakan parameter oktahedral dan kaca yang diperoleh dari data spektroskopi elektronik, yaitu data eksperimen. Yang terpenting, meskipun adalah mungkin untuk mendekati ikatan dalam kompleks logam blok D dengan menggunakan teori orbital molekul, nah, tidak benar untuk menyatakan bahwa teori medan ligan hanyalah penerapan teori orbital molekul. Nah, di sini ada parameter yang didapatkan dengan metode eksperimen, yaitu parameter delta oktahedral dan racah. Nah, teori medan kristal ya, itu menggambarkan pemisahan orbital elektron degenerasi, biasanya orbital D atau F, karena medan elektrik statis yang dihasilkan oleh distribusi muatan sekitar atau distribusi muatan dari anion tetangga. Ya, dalam senyawa kompleks kita kenal dengan anion tetangga adalah ligan. Ya. Kemudian menggambarkan berbagai spektroskopi kompleks logam transisi dalam spektrum optik tertentu, menggambarkan warna. Yang berikut adalah bagaimana kita menjelaskan elektron dalam sistem banyak elektron atau multi elektron. Ya. Dalam teori medan kristal, tolakan antara elektron D dan ligan itu dipertimbangkan, tetapi mengabaikan interaksi antara elektron D pada logam pusat. Ya. Jadi interaksi yang antara elektron itu hanyalah interaksi antara elektron pada medan ligan dan elektron dengan logam pusat. Jadi mengabaikan interaksi antara elektron D pada atom logam atau atom pusat. Nah, ini sebenarnya adalah aspek dari pertanyaan
yang lebih umum tentang bagaimana menggambarkan interaksi antara elektron dalam sistem multi elektron. Ya. Ya, mengapa konfigurasi elektron sederhana seperti 2s2 2p1 atau 4s2 3d2 tidak secara unik menentukan pengaturan elektron. Nah, hal ini membawa kita pada pengenalan tentang term simbol untuk atom dan ion bebas. Nah, ini yang kita akan pelajari pada pertemuan ini, yaitu term simbol untuk atom dan ion bebas. Nah, kita mulai bahwa ini ada spesies multi elektron, ya, bilangan kuantum L dan ML-nya itu seperti apa. Dalam menetapkan bilangan kuantum keempat elektron 2p misalnya, bagaimana kita menunjukkan apakah elektron terakhir ada di orbital dengan ML sama dengan plus 1, 0, atau min 1. Nah, ini dapat dijawab hanya dengan mempertimbangkan interaksi elektron, terutama melalui kopling medan magnet yang dihasilkan oleh putaran atau gerakan orbitalnya. Jadi kopling ini merupakan atau gandengan ya. Oleh karena itu pentingnya momentum sudut spin dan orbital. Untuk sistem apapun yang mengandung lebih dari satu elektron, energi elektron dengan bilangan kuantum utama N bergantung pada nilai L. Dan ini juga menentukan momentum sudut orbital yang diberikan oleh persamaan akar dari L ditambah dengan L tambah 1 dikali dengan H per 2V. L ini merupakan bilangan kuantum orbital. Nah, energi dan momentum sudut orbital spesies multi elektron ditentukan oleh bilangan kuantum baru L yang terkait dengan L untuk masing-masing elektron. Ya, jadi ada bilangan kuantum baru yang kita lambangkan dengan L besar. Ada juga yang kita sering pelajari adalah bilangan kuantum orbital dinyatakan dengan L kecil. Ya. Karena momentum sudut orbital memiliki besaran dan orientasi spasial 2L tambah 1 terhadap sumbu Z, diperlukan penjumlahan vektorial dari setiap nilai L. Nah, nilai ML untuk setiap elektron menunjukkan komponen momentum sudut orbitalnya. ML dikali dengan H per 2V, ya, sepanjang sumbu Z. Oleh karena itu, penjumlahan nilai ML untuk masing-masing elektron dalam sistem multi elektron menghasilkan resultan bilangan kuantum magnetik orbital. ML sama dengan sigma dari ML kecil. Nah, ML memiliki nilai sebanyak 2L tambah 1, yaitu dimulai dari L kurang 1, dan seterusnya melalui 0, kemudian minus L kurang 1, sampai dengan min 1. Ya. Jadi kalau kita analogkan, ya, ML besarnya memiliki nilai juga 2L tambah 1, tapi L ini merupakan, kita lihat nanti sebentar seperti apa nilai L-nya, ya, 2L tambah 1, L kurang 1, ya, kemudian 0, min L kurang 1, dan min L. Jika kita dapat menentukan semua nilai ML yang mungkin untuk spesies multi elektron, kita dapat menentukan nilai L untuk sistem tersebut. Sebagai cara untuk memeriksa kembali, sangat berguna untuk mengetahui berapa nilai L yang mungkin. Nilai L yang diperbolehkan dapat ditentukan dari L untuk masing-masing elektron dalam sistem multi elektron. Untuk dua elektron dengan nilai L1 dan L2, nilai L-nya diperoleh adalah L1 tambah L2, L1 tambah L2 kurang 1, dan seterusnya. Dan mutlak L1 kurang L2. Modulus sekitar suku terakhir itu menunjukkan bahwa nilai L1 kurang L2 mungkin hanya nilai 0 atau nilai positif ya. Sebagai contoh,
konfigurasi P2, setiap elektron memiliki L sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat ya bahwa nilai L-nya kalau S kan sama dengan 0. Nah, di sini ada dua elektron. Jadi setiap elektron memiliki L sama dengan 1. Ini yang tertinggi ya. L sama dengan sorry. Jadi setiap elektron memiliki nilai L sama dengan 1. Nah, sehingga nilai L yang diperbolehkan adalah L 2, 1 atau 0. Karena kalau kita tambahkan ya L tambah 1 sama dengan 2, L tambah 1 kurang 1 sama dengan 1, kemudian L kurang L1 kurang L2 itu sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Demikian pula nilai untuk konfigurasi D2, setiap elektron memiliki L sama dengan 2 ya. Jadi elektron kalau orbitalnya L itu sama dengan 2 ya. Kita tahu bahwa SPDF S-nya 0, kemudian P-nya 1, D-nya 2 ya. Jadi ada 2 elektron, maksimalnya adalah ini L sama dengan 2. Sehingga nilai L yang diperbolehkan adalah jadi L1 tambah L2 sama dengan 4, kemudian L1 tambah L2 kurang 1 sama dengan 3, L1 tambah L2 kurang 2 sama dengan 2, kemudian L1 tambah L2 kurang 3 itu sama dengan 1, kemudian L1 kurang L2 itu sama dengan 0 ya. Untuk sistem dengan 3 atau lebih elektron, coupling atau gandengan elektron-elektron harus dipertimbangkan ya sebagai langkah yang berurutan. Misalnya pasangan L1 dan L2 seperti di atas untuk menghasilkan L resultan, dan kemudian pasangan L dengan L3 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat kesimpulannya bahwa keadaan energi L itu sama dengan bisa bernilai 0, 1, 2, 3, 4, yang masing-masing ini kita lambangkan dengan 0 sama dengan S, kemudian 1 sama dengan P besar, 2 sama dengan D besar, kemudian 3 sama dengan F besar, 4 sama dengan G besar. Nah, ini analog dengan label SPDFG yang digunakan untuk menunjukkan orbital atom dengan L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dalam kasus satu elektron ya. Ini yang sering kita pelajari pada konfigurasi elektron dasar menggunakan simbol-simbol atau label dengan huruf kecil. Dengan analog persamaan ya, momentum sudut orbital itu yang ini ya, dengan analog persamaan ini maka didapatkan momentum sudut orbital. Ini akar dari untuk yang multi elektron ya, ini untuk yang satu elektron. Untuk multi elektronnya akar dari L tambah L dikali dengan L tambah 1 dikali dengan H per 2. Nah, yang berikut adalah kalau tadi telah kita lihat tentang bilangan kuantum orbital atau L, kemudian ada L besarnya. Sekarang adalah bilangan kuantum S dan MS untuk spesies yang multi elektron ya. Bilangan kuantum spin S menentukan besarnya momentum sudut spin sebuah elektron dan bernilai 1/2 untuk sebuah elektron. Untuk spesies satu elektron, MS adalah momentum sudut spin magnet dan memiliki nilai 1/2 atau minus 1/2. Nah, bilangan kuantum S dan MS untuk spesies multi elektron ya. Momentum sudut spin untuk spesies multi elektron adalah seperti ini. Akar dari S tambah S dikali dengan S tambah 1 kali H per 2Pi ya, di mana S itu bilangan kuantum spin total. Oke. Bilangan kuantum MS diperoleh dengan penjumlahan aljabar dari nilai MS ya untuk masing-masing elektron. Jadi MS sama dengan sigma dari MS kecil. Untuk sistem dengan n elektron, masing-masing memiliki S sama dengan plus 1/2. Kemungkinan nilai S terbagi menjadi 2 seri bergantung pada
jumlah jumlah total elektron. Ya, kalau jumlahnya elektronnya ganjil, maka nilai S-nya sama dengan 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Untuk S-nya sama bernilai genap, bisa nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi S tidak bernilai negatif ya. Kasus S sama dengan 1/2 jelas sesuai dengan sistem satu elektron, di mana MS-nya adalah 1/2 atau minus 1/2. Dan nilai MS-nya juga adalah 1/2 atau 1/2 atau minus 1/2. Untuk setiap nilai S adalah uh, berapa jumlah nilai S-nya sama dengan L tadi, yaitu 2L tambah 1, ini adalah 2S tambah 1. Jadi nilai S yang diperbolehkan adalah jadi nilai S, S kurang 1, dan seterusnya min S kurang 1 dengan min S ya. Oleh karena itu, S sama dengan 0, maka MS-nya sama dengan 0. S sama dengan 1, MS-nya sama dengan 1 ya, 1, kemudian 0 atau min 1. Untuk S sama dengan 3/2, maka MS-nya sama dengan 3/2, kemudian 3/2 kurang 1, ya 1/2, kemudian 3/2 kurang 1 sama dengan 1/2, kemudian 3/2 kurang 2 ya. Jadi 4/2 itu sama dengan minus 1/2. Kemudian sama dengan min S ya, sama dengan min 3/2. Nah, yang berikut adalah microstate dan term simbol. Ya, dengan memahami serangkaian bilangan kuantum, keadaan elektronik ya microstate yang mungkin suatu konfigurasi elektron dapat ditentukan. Untuk mengkonstruksi tabel microstate, ya kita harus perlu perhatikan, ya sesuai dengan tidak ada dua elektron yang memiliki set bilangan kuantum yang sama. Ya, mungkin yang dikatakan dengan larangan Pauli. Kemudian hanya microstate yang unik yang disertakan. Nah, ini beberapa contoh. Ya, kita lihat yang pertama adalah konfigurasi NS2. Nah, konfigurasi NS2 ini kita lihat di sini. Jadi ada dua elektron. Ini yang pertama. Konfigurasi yang pertama ini, ya, konfigurasi pertama dengan spin yang ke arah atas, ini spinnya ke bawah. Yang kedua, yang elektron pertama spinnya ke bawah, yang kedua spinnya ke atas. Jadi elektron pertama yang ml sama dengan 0 ya, sama dengan 0. ml kedua juga sama dengan 0. Jadi kalau ditotalkan ml-nya sama dengan 0, kemudian ms-nya juga sama dengan 0 karena ini 1/2, yang ini min 1/2. Sama juga dengan yang ini, ml-nya 0, kemudian ml elektron kedua juga 0. Jadi kalau dijumlahkan ml besarnya sama dengan 0, ms besarnya juga sama dengan 0. Sehingga L-nya ya L-nya sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, S-nya juga sama dengan S sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana kalau ini misalnya NS1 dengan N aksen S1. Jadi nilai N-nya tidak sama. Ya. Kita lihat bahwa ada tiga kemungkinan di sini misalnya. Jadi elektron pertama, ini elektron kedua. Elektron pertama semua spinnya ke atas. Ya, ini semua spin ke atas. Jadi kita bisa lihat L-nya sama dengan ML sama dengan 0, kemudian MS-nya sama dengan plus 1 ya. Sama dengan plus 1. Kemudian yang berikut adalah elektron pertama spinnya ke atas, elektron kedua spinnya ke bawah. Jadi ML-nya sama dengan 0, MS-nya sama dengan 0. Ya. Yang ketiga, ya kemungkinan ketiga adalah spinnya elektron pertama spinnya ke bawah, elektron kedua spinnya ke bawah juga. Jadi ML-nya sama dengan 0, MS sama dengan min 1. Jadi untuk nilai L-nya ya
L totalnya L itu sama dengan L sama dengan 0, kemudian S sama dengan 1. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat kita bisa simpulkan bagaimana simbol dari uh, microstate dengan uh, ya microstate itu direpresentasikan dengan term simbol. Jadi 2S tambah 1 ini L ya 2S tambah 1 L. Jadi 2S tambah 1 ini merupakan multiplisitas, kemudian L ini merupakan orbital ya, orbital. Jadi L sama dengan 0 untuk S, L sama dengan 1 adalah P, L sama dengan 2D, L sama dengan 3F, L sama dengan 4 adalah G. Jadi kalau konfigurasi term simbol untuk NS2 adalah 1S ya. Jadi ini merupakan term simbol dari S yang singlet. Kalau 3S ini term simbol term S triplet ya. Ya dan seterusnya. Jadi ini S sama dengan satu tadi. Kalau kita lihat yang untuk yang ini tadi ya, L sama dengan 0, S sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan di sini L sama dengan 0 berarti adalah S. Kemudian S sama dengan 0, jadi 2 kali 0 tambah 1. Itu sama dengan 1, berarti 1 S. Sementara yang NS1 N aksen S1 adalah 3S ini karena tadi kita lihat nilai S-nya sama dengan 1, L sama dengan 0. Jadi L sama dengan 0 juga adalah S, kemudian S sama dengan 1, 2S tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3S. Jadi yang ini beda term simbolnya, yang NS2 adalah 1S atau singlet, kemudian yang NS1, N aksen S1, term simbolnya adalah 3S, ini adalah triplet. Nah, bilangan kuantum J dan Mj. Ya. J adalah bilangan kuantum momentum sudut total. Jadi penjumlahan dari total momentum sudut spin dan momentum sudut orbital. Nah, dirumuskan dengan total momentum sudutnya akar dari Z J, J dikali dengan J tambah 1 H per 2 Pi. Nilai J adalah ini L tambah S kurang 1 titik nilai mutlak L kurang S. Jadi ini bernilai positif atau 0. 2S tambah 1 nilai yang mungkin ya adalah untuk S kurang dari L ya. Kemudian 2L tambah 1 nilai yang mungkin adalah J untuk L kurang dari S ya. Ya, jadi bilangan kuantum Z dan MZ, kita lihat MZ-nya adalah sama dengan nilai MS tadi dan nilai ML-nya. Jadi MZ itu merupakan komponen dari momentum sudut totalnya pada sebuah Z ya. Jadi ada hubungan antara S dan MS, kemudian antara L dan ML. Satu hal lagi antara hubungan antara Z dan MZ ya. Nilai yang diizinkan adalah Z, J, kemudian J kurang 1 titik, min J kurang 1 sampai dengan min J. Ya. Jadi metode untuk menghasilkan J dari LSD berdasarkan pada Saunders-Russell ya, gandengan Saunders-Russell atau gandengan orbital dan spin, gandengan spin dan orbital. Jadi multiplisitas tadi kita telah dilihat tadi pada slide yang sebelumnya, 2S tambah 1 L, nah ini ditambah ada Z ya. Nah nilai Z ini merupakan total momentum sudut dari spin dan orbital. Jadi kalau term simbol yang 3P0 triplet P0 berarti ini nilai Z-nya sama dengan 0 ya. Nilai Z-nya sama dengan 0. Jadi dengan L sama dengan, ini L sama dengan 1, kemudian 2S tambah 1 sama dengan 3, berarti S-nya itu sama dengan 1, kemudian Z-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi J itu menandakan
tingkatan yang berbeda dalam termnya. Misalnya 2S tambah 1 LJ1, 2S tambah 1 LJ2. Mari kita lihat untuk keadaan dasar unsur Z sama dengan 1 sampai dengan 10. Ya. Jadi hanya elektron yang terbuka atau yang kulit yang tidak terisi sempurna, terisi penuh, misalnya NS1, NP2, ND3 berkontribusi terhadap term simbol. Ya. Jadi yang aturan yang untuk mengkonstruksi tabel microstate adalah pertama, kita menuliskan konfigurasi elektron, misalnya D2. Ya. Kemudian mengabaikan konfigurasi kulit yang tertutup, NS2, NP6, NP6, ND, ND10. Ya. Jadi ini tidak memberikan kontribusi pada term simbol ya. Untuk yang ini kita lihat tadi, yang apa namanya, hanya yang terbuka atau yang tidak sempurna konfigurasinya, yang tidak full, itu yang memberikan kontribusi terhadap term simbol. Nah, untuk yang ini, ya ini selalu memberikan konfigurasi 1S, 1S0 ya. Kemudian menentukan jumlah microstate ya, jumlah microstate-nya. Jadi kemungkinan keadaan konfigurasi elektron ya, yang mungkin. Jadi kalau X elektron di dalam sub ya, sub tingkat energi ya, sub level 2L tambah 1 orbital 2L tambah 1. Nah, diberikan dengan ini 2 ya, 2L tambah 1 ya, faktorial dibagi dengan X faktorial kali dengan 2L tambah 1 dikurang dengan X ya. Ini di faktorial ya. Oke. Kemudian tabulasi microstate dengan ml dan ms dan jumlahkan untuk menghasilkan, kita jumlahkan berapa ml-nya, jumlahkan totalnya, ml berapa, ms-nya berapa pada masing-masing. Kemudian cek jumlah microstate dalam tabel yang sama seperti pada aturan ketiga ini. Kemudian microstate kita grupkan berdasarkan nilai dari ml-nya. Nah, scientific hidrogen sama dengan Z sama dengan 1. Nah, Z sama dengan 1, kalau kita konfigurasi adalah 1S, 1S1. Jadi L-nya sama dengan 0. Nah, kita hitung berapa microstate-nya. Ini tadi rumusnya, L sama dengan, ya, jadi 2 dikali dengan 2 kali 0 tambah 1. Ini sama dengan 2, ini 2 tambah 2 kali 0 tambah 1 itu sama dengan 1, 2 kali 1 ya. Jadi 2, ini 2 faktorial. 2 faktorial, kemudian inilah X-nya. X sama dengan 1, ini jumlah elektron hanya 1. Jadi ini 1 faktorial, yang ini juga tadi sama dengan 2 kali 0 ya, tambah 1, sama dengan 1, 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 1 faktorial ini jadi 2 faktorial, 1 faktorial itu sama dengan 1 kali 1, 2 per 1 sama dengan 2. Nah, jadi jumlah microstate-nya adalah 2 ya. Jadi hanya 2 kemungkinan konfigurasi yang mungkin. Nah, konfigurasi yang pertama adalah ini, ml sama dengan 0. Ini yang pertama ke arah atas spinnya, ini ke bawah. Ini kalau dijumlahkan ml-nya sama dengan 0, kemudian S-nya ini plus per 2, yang ini minus per 2. Nah, kita lihat nilai L yang kemudian kita kelompokkan. Nilai L-nya kita jumlahkan. L sama dengan 0 ya. S sama dengan, yang tertinggi adalah L sama dengan 1/2. Jadi L-nya kalau 0 berarti S, kemudian S-nya 1/2. Ini sama dengan 2, ya 2S tambah 1, 2 kali 1/2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2S, ini 1/2 adalah Z-nya, 0 tambah 1/2 sama dengan 1/2. Oke, yang berikut adalah
bagaimana dengan konfigurasi elektron untuk yang ground state helium, ya, atom helium. 1s2, L sama dengan 0, ya. Nah, tabel microstate-nya kita sudah kenal tadi bahwa untuk yang terisi penuh itu hanya S0 dia, ya. Tadi sudah disampaikan di sini bahwa untuk yang ini konfigurasinya adalah konfigurasinya adalah 1s0 yang ini, ya. Kalau S ya yang terisi penuh gitu. Ya. Kita bisa lihat ini, terus juga sama dengan S0 ya. Buktinya ini, ya ini ya. Jadi ml-nya sama dengan 0, ya ini juga 0. Kemungkinannya cuma 2 ini kemungkinannya. Ya, kemungkinan elektronnya cuma seperti ini. Jadi ml-nya sama dengan 0, ms-nya juga sama dengan 0. Jadi L0 L sama dengan 0, kemudian S-nya juga sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan ini S, ya S-nya sama ini S, kalau L sama dengan 0 adalah S, kemudian spin-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1 kan, yang ini. Z-nya 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian lithium Z sama dengan 3, ya ground state-nya adalah 1s2, 2s2, oleh konfigurasi yang berkontribusi cuma 2s1 ini, sehingga term simbolnya itu mirip tadi seperti dengan hidrogen, ya. Tadi hidrogen adalah 2s per 2. Kemudian berilium, ya beriliumnya juga Z sama dengan 4. Kita lihat 1s2, 2s2. Ini masing-masing sudah terisi penuh dia, sehingga konfigurasinya adalah 1s S0. Ya, sama tadi dengan helium, ya. Gitu. Kemudian Z sama dengan 5. Jadi Z sama dengan 5, kita lihat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p1. Nah, yang berkontribusi itu cuma 2p1. Ini sudah terisi penuh, sehingga konfigurasi yang ini itu hanya 1s0 ya. Sorry. Ya, 1s0. Nah, 2p1-nya ini yang memiliki kontribusi ya. Oke. Kita lihat bahwa 2p1 konfigurasi itu L sama dengan 1, ya. Jadi kalau kita lihat berapa jumlah microstate-nya, ini 2 kali 1 tambah 1, 3, 2 berarti 2 kali 3, nah, itu sama dengan 6. Jadi 6 faktorial. Yang ini jumlah elektronnya ada 1 faktorial, ya. 1 faktorial dikali dengan 2 tambah 1 ini sama dengan yang tadi berapa? 6 kurang 1 sama dengan 5 ya. Jadi 5 faktorial. 6 faktorial bagi dengan 1 faktorial kali 5 faktorial itu sama dengan 6. Jadi ada jumlah microstate-nya ada 6. Kita lihat pada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kemungkinan 2p1 ml-nya plus 1, ml sama dengan 0, kemudian ml sama dengan min 1. Ini 1, ms-nya ml-nya sama dengan 1, ms-nya sama dengan ini plus per 2. Kemudian yang ml sama dengan 0, kemungkinannya nanti ml-nya sama dengan 0, ms sama dengan plus per 2. ml sama dengan min 1, ml besar min 1, ms kecil plus per 2. Kemudian ini yang kebalikan, min 1, min per 2. Yang ml yang berikutnya 0, tapi spin yang berlawanan min per 2. Kemudian ml-nya juga yang plus 1, spin yang berlawanan punya plus 1 dengan min per 2. Nah, kita lihat bahwa nilai L yang tertinggi dengan spin yang sama, kita lihat ini sama dengan plus 1 ya. Jadi ini mencakupi ini ya. Karena L itu nantinya adalah melingkupi apa namanya 1, min 1, 0, dan min 1. Jadi yang ini ya. Oke. S-nya sama dengan 1/2. Jadi mewakili yang ketiga ini. Kemudian L sama dengan 1 juga. Ini kemudian S sama dengan min 1/2. Ini mewakili yang ini ya. Ya, yang ini. Oke, jadi kalau kita lihat yang ml sama dengan 1 plus 1, ya L sama dengan, yang ini kita lihat L sama dengan 1, ya.
L sama dengan 1, jadi S sama dengan 1/2. Sehingga 2S tambah 1 sama dengan 2, ya. Jadi term simbolnya jadi Z itu bisa mengambil nilai L tambah S kurang 1, L kurang S ya, dan seterusnya. Z sama dengan 3/2 atau 1/2. Jadi kalau kita jumlahkan ini L tambah S-nya adalah 3/2 ya. 3/2 berarti 3/2 kurang 1 itu adalah 3/2 kurang 1 itu sama dengan 1/2 ya. 1/2 kurang 1 bernilai negatif ya. Jadi yang mungkin adalah cuma 3/2 dengan 1/2. Jadi tersimbol untuk boron adalah kemudian 2P ini 2P 3/2 dengan 2P 1/2. Nah, ini ada aturan Han ya. Aturan ini tentang konfigurasi dengan apa namanya? Energi term yang apa namanya? Yang memungkinkan ya dengan konfigurasi elektron yang diberikan ya. Term dengan multiplisasi yang kita akan melihat bagaimana tingkat-tingkat energi ya berdasarkan term simbol yang diberikan ya. Jadi yang pertama adalah multiplitas spin yang paling tinggi itu energinya paling rendah. Jadi jadi S-nya ada misalnya S-nya 3, 2, 1 ya. Misalnya seperti 3F kemudian 3P dan seterusnya, atau gini ya, 2S atau ya multiplikasinya 2S atau 1S, berarti yang tinggi adalah 1S ya. Kita lihat ini ini misalnya, jadi ini 1S, kemudian ada 2S dan 3S ya. Jadi multiplikasi yang paling tinggi ini yang paling rendah tingkat energinya ya. Yang kedua, jika dua atau lebih term memiliki multiplikasi yang sama ya. Jadi kalau ini tadi adalah multiplicitasnya berbeda, tapi kalau term simbolnya berbeda misalnya ya. Misalnya ada 3F, ada 3F, kemudian 3P ya. Nah, jadi yang memiliki nilai L paling tinggi itu paling rendah energinya. Jadi kalau kita lihat yang L-nya, L sama dengan 0, 1, 2, 3, kemudian 4, dan seterusnya. Ini untuk S, ya, S, P, D, F ya. Nah, ini aja S, P, D, F. Ini yang G. Jadi S adalah ini. Yang L-nya paling tinggi adalah ini ya. Kita lihat nilai L yang paling tinggi paling rendah. Jadi nilai F ini. Jadi 3F paling rendah tingkat energinya dibandingkan dengan 3P ini. Ya. Yang berikut adalah term yang multiplicitas yang sama, tapi nilai dengan nilai L yang sama ya, nilai L yang sama, nilai L yang sama. Jadi yang paling tinggi nilai J yang jadi nilai J yang paling rendah adalah energi yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat 3P ini 3P0 dengan 3P1 yang paling rendah adalah 3P0. Jadi ini yang memiliki nilai paling rendah ya. Oke, yang berikut adalah jadi kalau kita lihat di sini tadi antara dua ini yang 2P3 ini sama ininya ya. Sama nilai orbitalnya 2P, multiplitas juga sama 2, kemudian ini juga sama ini, tapi yang berbeda cuma nilai Z yang berbeda. Jadi yang paling rendah itu yang paling nilai J yang paling rendah yang paling rendah tingkat energinya. Jadi yang tingkat energi yang terendah adalah 2P2, 2P/2 ya dibandingkan dengan 2P 3/2. Oke, kalau bagaimana kalau misalnya di sini ada Z sama dengan
sama dengan 6 ya. Z sama dengan 6, jadi yang memiliki kontribusi cuma yang ini 2P 6 ya. Jadi kita lihat nilainya L-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan di sini 2 kali 2 kali ini 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 6 ya. Kemudian 2 faktorial 2 dikali ini 6 kurang 2 jadi 4 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 15. Jadi konfigurasinya seperti ini ML-nya. Jadi ML yang mungkin adalah plus 1, 0 dengan min 1 yang ini. Kemudian ini adalah konfigurasi yang mungkin. Yang pertama ML sama dengan 1, ini konfigurasinya. 2 elektronnya semua ada di sini. Spinnya sama dengan 0, nantinya ML sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat yang ML ini yang sudah ML sama dengan 1, ini ML sama dengan 0. Jadi kemungkinan konfigurasinya seperti ini. Jadi 1 tambah 1, ini ML-nya 1 tambah 0 sama dengan 1. MS-nya adalah MS-nya 1/2 ini 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Lagi yang ini misalnya ML-nya sama dengan ini 0, ini plus 1, ini min 1, berarti sama dengan plus 1 kurang min 1 sama dengan 0. Yang S-nya ini 1, min 1/2, juga 1/2 sama dengan 1. Oke. MLL, ML dengan MS yang besarnya telah dikumpulkan seperti ini, maka didapatkan yang ini ya. Dikelompokkan ada 3 kelompok yang ini ya. Untuk yang kita lihat yang L-nya tertinggi dulu ya. Ini L tertinggi 2. Jadi 2 sama dengan L sama dengan 2, S sama dengan 0. Nah, L sama dengan 2, S sama dengan 0 ini bisa mewakili yang ini 2 0 1 0 kemudian 0 ini ya. 2 0 1 0 0 0 min 1 0 min 2 0. Ya. Yang berikut adalah kita melihat yang L-nya paling rendah kedua ya. Setelah yang tertinggi kemudian berikutnya adalah 1. Ya, 1 itu adalah mewakili ini 1 ini yang S-nya sama dengan S sama dengan 1 ya. Jadi bisa diwakilkan dengan yang ini. Kemudian L sama dengan 0 ya. L sama dengan 0 bisa diwakilkan dengan yang ini L sama dengan 0, kemudian S sama dengan 0. Jadi dari ketiga ini kita buat term simbolnya ya. Ini berapa? Jadi ini adalah L sama dengan 2 SP S. Ini adalah D ya. Multiplisasinya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 2S tambah 1. Ini 1. Kemudian Z-nya adalah 2 dengan ini 2. Berarti karena ini cuma 1, jadi yang mungkin cuma Z sama dengan 2. Jadi 1D D2 ya. Jadi cuma ini ya, sorry. Jadi yang ada cuma 1D 1D2. Multiplisasinya cuma 1. Yang berikut adalah ini L sama 1, S sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat 3P nilai Z-nya ini ada 3 multiplisitasnya. Jadi J-nya itu bisa 2, bisa 1, bisa 0. Jadi 3P2, 3P1, 3P, 3P0. L sama dengan 0, S sama dengan 0, 1S, 1S0. Jadi kalau kita urutkan energinya, yang paling rendah itu adalah multiplisitas yang paling tinggi. Berarti multiplisitas yang paling tinggi adalah yang ini. Ya, 3P ini. Nah, tapi dari 3P juga ada beberapa multiplisitas, ada 3P0, kemudian 3P1, 3P2. Jadi yang paling rendah adalah yang nilai Z-nya paling rendah ya. Kemudian ini yang D dengan S sama multiplisasinya, tapi kita lihat dari nilai L-nya. Nilai L yang lebih besar adalah D, sehingga ini yang
yang memiliki nilai lebih rendah energi lebih rendah dibandingkan dengan 1s ya. Dan ground state-nya adalah 3p 3p0 yang ini. Konfigurasi elektron dari nitrogen ke neon dengan Z sama dengan 7 sampai dengan 10. Jadi dengan cara yang sama seperti penentuan term simbol dari hidrogen sampai dengan oksigen yang memiliki Z dari 1 sampai dengan 0, kita tentukan untuk Z sama dengan dari 7 sampai dengan 10. Nah, untuk atom nitrogen dengan konfigurasi 2p3 itu akan menghasilkan term simbol yang 4s, 2p, dan 2d. Kemudian untuk konfigurasi dari oksigen, untuk yang 2p4, konfigurasi dari oksigen, kita memperkenalkan suatu cara yang sederhana dengan menganggap bahwa kasus 2p4 dalam hal ini dalam microstate-nya, dalam microstate-nya itu diakibatkan atau timbul dari dua positron ya. Cara ini menunjukkan bahwa positron itu memiliki sifat momentum sudut dan spin yang sama. Yang berbeda itu adalah hanya muatannya. Kalau elektron bermuatan negatif, positron bermuatan positif ya. Oleh karena itu, term simbol itu dari konfigurasi NP4 dan NP2 itu sama ya. Jadi NP4 dan NP2 itu sama. Kalau kita lihat tadi konfigurasinya, ini adalah yang ini 2P1, yang 2P2 ini sama dengan yang 2P4 ya. 2P4 konfigurasinya adalah ini 3P, 1D, dan 1S. Nah, kemudian untuk yang NP5 itu ekuivalen dengan NP1 ya. Oleh karena itu bahwa positron ini atau lubang positif itu merupakan konsep yang sangat berguna dalam menentukan konfigurasi elektron. Misalnya kita perluas dalam konfigurasi dari orbital elektron yang berada pada orbital D. Nah, tugasnya yang pertama adalah menunjukkan bahwa term untuk 3s2, 3p2 dari S itu adalah 1D2, 3p2, 3p1, 3p0, dan 1s0. Dan buktikan bahwa keadaan dasarnya itu adalah 3p0. Kemudian tunjukkan bahwa keadaan dasar untuk konfigurasi 2s2, 2p5 dari atom S itu adalah 2p 3/2. Yang ketiga, konfirmasi bahwa konfigurasi P3 memiliki 20 microstate yang mungkin. Jadi Anda bisa menggunakan rumus jumlah microstate untuk menentukan konfigurasi jumlah microstate dari P3. Kemudian tunjukkan bahwa konfigurasi 2s2, 2p3 dari atom nitrogen itu adalah 4s, 2d, dan 2p dengan keadaan ground state 4s, 3d, 4s 3/2. Yang berikut kita menentukan konfigurasi dari D2 ya. Kalau tadi hanya orbital S dan orbital P, sekarang kita menentukan konfigurasi D2 di mana L-nya itu sama dengan 2. Orbital D ini kita telah ketahui bersama bahwa jumlah elektron maksimumnya itu sama dengan 10. Nah, karena itu ini akan memiliki microstate yang sangat besar. Oke, mari kita lihat
Cara yang pertama adalah menentukan jumlah microstate. Jadi jumlah elektronnya 2, ini 2 dikali dengan 2L tambah 1, L-nya sama dengan 2, ya. Sehingga 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5, 5 kali 2 10, jadi 10 faktorial. Kemudian X-nya, X faktorial 2, 2 faktorial. Yang ini tadi 10 kurang 2, 8, jadi 2 faktorial kali 8 faktorial. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah ada 45 microstate. Ya. Jadi konfigurasi D2 itu akan memiliki konfigurasi sebanyak 45. Nah, ini adalah jumlah konfigurasinya. Kalau kita lihat ya, jumlah konfigurasinya. Misalnya yang pertama itu untuk jadi ml ya, ml sama dengan ada 5 kemungkinan ml-nya plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Kemudian di sini ml dan ms yang konfigurasi pertama yang ini dengan nilai ml sama dengan plus 2 ini, kemudian ml sama dengan plus 1. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 1 itu sama dengan 3 ml-nya. Kemudian S-nya ini seperdua sama dengan 1. Yang kedua, misalnya adalah ini, ml sama dengan 2, ml sama dengan 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan plus 2. Kemudian S-nya juga sama dengan 1, seperdua tambah seperdua dengan spin yang sama ke atasnya, jadi sama dengan 1. Konfigurasi yang lainnya sebagai contoh adalah misalnya yang ini ml-nya sama dengan plus 2, kemudian tambah plus 2 karena semuanya berada pada orbital ml plus 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, kemudian S-nya sama dengan seperdua kurang tambah min seperdua sama dengan 0. Demikian yang lainnya. Oke. Nah, setelah kita kelompokkan bahwa ini didapatkan, kita lihat dulu yang nilai L-nya sama dengan tadi sama dengan 4 ya. Kalau sama dengan 4, yang ini ya, yang ML-nya 4, itu S-nya sama dengan 0. Ini L sama dengan 4, S sama dengan 0. Jadi diwakilkan dengan yang ini, jadi 4, 0. Jadi kita bisa lihat yang ini saya berikan contoh bahwa L sama dengan 4 ya. Jadi L sama dengan 4 ya. Kita bisa tahu bahwa nilai L itu dari apa? Dari ya dari 4, kemudian 4 kurang 1, 3, kemudian 4 4 kurang 2 sama dengan 2, dan 4 kurang 3 sama dengan 1, 4 kurang 4 sama dengan 0. Ya. Jadi kemudian S-nya di sini cuma S-nya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi S cuma satu kemungkinan. Jadi ini kita pasangkan ya. 4 ini dengan 4 0 yang ini, kemudian 3 0 yang ini, kemudian 2 0 yang ini, berikut 1 0 ini, dia 0 dengan 0 adalah yang ini. Nah, yang berikut di sini ada sorry. Oke. Sekarang kita lihat adalah misalnya L sama dengan 4, S sama dengan 0.
Oke, jadi L sama dengan 4. Jadi kemungkinan nilainya ya itu adalah 4, kemudian 4 kurang 1 3, 4 kurang 2 adalah 2, 4 kurang kurang 4 kurang 3 1, 4 kurang 4 0, kemudian 4 jadi min 1, kemudian min 2, ini min 2, dan ini saya hapus dulu ya. Oke. Ini min 2, kemudian min 3, dan min 4. Ini nilai-nilai L-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Sementara S-nya itu cuma 0. Jadi cuma satu kemungkinan. Jadi nilai 4 dengan 0, 3 dengan 0, kemudian 2 dengan 0, 1 dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan kemudian min 1 dengan 0, min 2 dengan 0, min 3 dengan 0, min 4 dengan 0. Jadi mewakili yang ini ya, mewakili yang ini. Ini sama dengan ya, ini ya, sama dengan ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 microstate. Atau misalnya juga yang ini ya, kita pilih ini ada berapa microstate ini ya. L sama dengan 3, S sama dengan 1. Jadi L-nya itu adalah 3, ya, kemudian 2, ada 1, 0, kemudian min 1, min 2, dan min 3. Kemudian S-nya ada 1, kemudian 0, dan min 1. Jadi kita pasangkan masing-masingnya ini. Ini 3 dengan 1, 3 dengan 0, 3 dengan min, 3 dengan min 1. 2 juga dengan 1, 2 dengan 0, 2 dengan min 1. Dan seterusnya 1 dengan 1, 1 dengan min 1, 1 dengan 3. Jadi setiap ini ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 21 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ini yang ini diwakilkan oleh yang ini. L sama dengan 3, S sama dengan 1. Yang lainnya L sama dengan 2, S sama dengan 0, kemudian L sama dengan 1, S sama dengan 1, L sama dengan 0, S sama dengan 1. Nah, nanti kemudian didapatkan microstate-nya ini untuk L sama dengan 3 didapatkan microstate-nya 3F ini, 3F ya, dapatkan 3F. Kemudian multiplisitasnya ini 3, dan kalau kita jumlahkan Z-nya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi karena ini cuma 3 multiplisitas, berarti hanya 3 keadaan yang mungkin ya. Jadi cuma sebenarnya Z-nya itu bisa 4, 3, bisa 4, 3, kalau bernilai positif ya, 2, 1, kemudian 0. Tapi karena ini cuma ada 3 multiplisat ini, jadi yang mungkin hanya 3 ini ya, nilai tertinggi ini. Ya ini kita tidak pakai ya. Jadi yang ada adalah 3F4, 3F3, 3F2. Kemudian S sama dengan 4, S sama dengan 0. Jadi cuma satu, ini hanya satu satu multiplisitas. Jadi yang mungkin hanya 1G, G4 saja ya.
totalnya. Kemudian L sama dengan 2, S sama dengan 0, ini 1D, jadi hanya juga cuma 1D, 1D, 1D2 ya. Yang berikut L sama dengan 1, S sama dengan 1, 3P, S sama dengan 1, ini ada 3 multiplicitasnya. Berarti ada 3 kemungkinan. Kita lihat nilai nilai Z-nya 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti bisa 2, ada 2, ada 1, dan 0. Seperti ini. Yang berikut L sama dengan 0, S sama dengan 0, yang S-nya adalah 1, tem simbolnya adalah 1S. Jadi hanya ada satu kemungkinan, berarti 1S, S0. Oleh karena itu diprediksi bahwa konfigurasi yang paling stabil adalah urutan energinya adalah 3F lebih kecil dari 3P, lebih kecil dari 3G, lebih kecil dari 1D, lebih kecil dari 1S ya. Dengan ya. Jadi tugasnya nantinya adalah Anda jadi keadaan yang ground state-nya adalah ini 3F ini ground state-nya, terutama yang 3F2 ini adalah ground state dari D2. Oke, tugasnya yang ini, yang pertama adalah bagaimana Anda buat konfigurasi yang microstate untuk D1, kemudian simbolnya itu adalah 2D, dan ground state-nya 2D 3/2. Yang berikut, jelaskan mengapa nilai S sama dengan 1 berhubungan dengan keadaan triplet. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk terkonfigurasi D2, 1D, 3F, 1G, 3P, dan 1S, mana yang merupakan ground state-nya. Jadi berikan alasannya. Kemudian mengapa konfigurasi D9 memiliki konfigurasi yang sama dengan D1. Ya, tadi ada aturan tadi kita sederhanakan dengan positron tadi. Ya, jadi tinggal dilihat. Yang saya tadi yang D5 sama dengan D1, D4 sama dengan yang P5 sama dengan P1, kemudian P6, P berapa? P5 sama dengan P1, P4 sama dengan P2. Oke. Kemudian setup tabel microstate untuk yang konfigurasi D5. Jadi cuma konfigurasi yang multiplikasinya paling tinggi ya, dengan kemudian tunjukkan bahwa term simbol ground state-nya adalah 6S 5/2. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.